bagian terakhir kita akan membahas mengenai elektrolisis. Ya. Berlawanan dengan reaksi redoks yang spontan, yaitu yang menghasilkan perubahan energi kimia menjadi energi listrik, yaitu yang disebut dengan sel galvani, seperti contoh berikut ini. Ya, ini ada reaksi redoks Sn menjadi Sn2 positif tambah 2 elektron, kemudian Cu2 positif tambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, di mana ketika kedua zat ini bereaksi, maka akan menghasilkan suatu reaksi kimia yang bersifat yang berlangsung spontan. Nah, karena berlangsung spontan menghasilkan listrik, terlihat adanya enerselnya yaitu sebesar positif 0,48 volt. Nah, kebalikan dari reaksi ini yaitu reaksi Cu ditambah Sn2 positif menjadi Cu2 positif tambah Sn. Dibalik ya, yang dari kanan menjadi sebelah kiri. Ini merupakan reaksi yang tidak spontan, sehingga enerselnya itu bernilai negatif. Reaksi yang tidak spontan ini dapat kita ubah menjadi reaksi yang spontan dengan cara apa? Dengan cara memberikan energi listrik pada reaksi tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan elektrolisis. Nah, adapun sel elektrolisis adalah alat untuk melaksanakan elektrolisis. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai beberapa contoh elektrolisis, kemudian apa aspek-aspek kuantitatif dari elektrolisis ini. Mari kita lihat perbedaan dari sel volta dan sel elektrolisis. Pada sel volta, elektron dihasilkan di anoda sehingga di anoda bermuatan negatif, dan pada katoda bermuatan positif karena elektron mengalir dari anoda ke katoda. Sedangkan pada sel elektrolisis, jika ada sumber luar atau ada energi listrik yang beda potensialnya atau lebih besar dari 0,48, maka sumber listrik tersebut akan menyuplai elektron ke katoda sehingga katoda bermuatan negatif, sedangkan anodanya bermuatan positif. Jenis elektrolisis yang pertama adalah elektrolisis leburan garam. Jadi elektrolisis ini dapat digunakan untuk memperoleh logam dan non-logam dari leburan atau lelehan garam. Produk yang diperoleh di anoda dan katoda mudah diramalkan jika yang dielektrolisis adalah garam murni. Nah, selama proses elektrolisis berlangsung, ion-ion tertarik ke setiap elektroda dengan muatan berlawanan. Contohnya yaitu elektrolisis leburan kalsium klorida murni, CaCl2. Yang terjadi adalah Ca2 positif itu menuju katoda sehingga katoda bermuatan negatif dan terjadi reaksi reduksi. Sedangkan Cl- menuju anoda sehingga anoda bermuatan positif dan terjadi di sini reaksi oksidasi. Nah, ini reaksi selnya. Di anoda itu terjadi oksidasi dan di katoda terjadi reaksi reduksi. Nah, tentunya dalam reaksi ini diperlukan apa yang paling utama adanya arus listrik ya. Nah, reaksi selnya adalah Ca2 positif ditambah 2 Cl- menjadi Ca ditambah Cl2. Jadi hasil dari elektrolisis leburan suatu garam akan menghasilkan logam dan suatu non-logam. Ini adalah contoh dari rangkaian elektrolisis NaCl. Yang gambar di sebelah kiri itu disebut dengan cell downs. Cell down ini adalah elektrolisis
rangkaian elektrolisis NaCl dalam skala besar. Dalam lelehan NaCl, kation dan anionnya masing-masing adalah apa? Na positif dan Cl negatif. Nah, kemudian pada gambar yang sebelah kanan itu merupakan diagram sederhana yang menunjukkan reaksi apa yang terjadi pada elektroda. Jadi di anoda terjadi oksidasi, yaitu ion Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron, dan di katoda itu terjadi reaksi reduksi. Na positif ditambah 2 elektron menjadi Na. Nah, dalam reaksi ini atau dalam sel elektrolisis ini dihubungkan dengan suatu baterai. Nah, baterai ini fungsinya apa? Sebagai pompa elektron, artinya yang menghasilkan arus listrik. Nah, pompa elektron ini fungsinya sebagai penggerak elektron dari katoda, tempat terjadinya reduksi, dan menarik elektron dari anoda, tempat terjadinya reaksi, tempat terjadinya oksidasi. Nah, secara keseluruhan reaksi selnya adalah 2 Na positif ditambah 2 Cl negatif menjadi 2 Na ditambah Cl2. Ya, jadi elektrolisis lelehan NaCl menghasilkan logam Na dan gas klorin. Nah, ingat yang pertama tadi, dalam untuk menghasilkan logam dan non-logamnya harus menggunakan lelehan yang murni. Selanjutnya kita akan membahas elektrolisis larutan garam. Pada larutan garam itu terkandung ion-ion dari garam dan molekul-molekul air. Karena larutan garam kan terbentuk dari garam yang sebagai zat terlarut dengan air sebagai pelarut. Nah, jadi elektrolisis larutan garam ini merupakan contoh elektrolisis yang cukup rumit. Karena apa? Larutan garam mengandung beberapa spesies yang dapat dioksidasi dan direduksi. Jadi ada beberapa kemungkinan reaksi yang terjadi. Lalu dari mana kita bisa menentukan reaksi apa yang terjadi? Itu berdasarkan enolnya atau potensial selnya. Nah, kation dengan enol lebih besar daripada enol air, maka akan mengalami reduksi. Namun sebaliknya ya, dan pada anion atau logam anoda dengan enolnya lebih kecil daripada enol air, itu akan mengalami oksidasi. Contohnya larutan Ki dielektrolisis dengan elektroda inert PT, C atau AU. Ingat ya, elektroda inert ini artinya elektroda yang tidak mengalami reaksi pada saat elektrolisis berlangsung ya, jadi elektrodanya tidak ikut bereaksi. Reaksi reduksi yang mungkin itu adalah kation dari kaliumnya itu bereaksi dari K positif menjadi K, dan apakah molekul airnya yang berubah dari H2O menjadi H2 ditambah 2O-. Nah, di sini kita lihat potensial selnya. Mana yang lebih positif? Karena potensial airnya lebih positif, maka pada reaksi reduksi yang terjadi adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2O-. Nah, jadi reaksi ini yang terjadi di katoda. Ingat ya, yang mengalami reduksi itu adalah
katoda. Yang mengalami oksidasi adalah anoda. Nah, kemudian reaksi oksidasi yang mungkin apa? Yaitu 2 menjadi I2 ditambah 2 elektron. Dan molekul air juga itu menjadi 2H2O menjadi O2 ditambah 4H positif ditambah 4 elektron. Nah, kita bisa lihat potensial selnya dari tabel ya. Yang lebih negatif adalah reaksi 2 menjadi I2 ditambah 2 elektron. Maka reaksi ini yang terjadi di anoda. Sehingga reaksi elektrolisisnya secara keseluruhan adalah pada katoda itu 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2OH- dan di anoda yang terjadi 2 menjadi I2 ditambah 2 elektron. Masing-masing di kanan dan di kiri terdapat 2 elektron dapat dihilangkan sehingga reaksi selnya adalah 2H2O ditambah 2 menjadi H2 ditambah 2OH- ditambah I2. Apa hasil dari elektrolisisnya? Yaitu terbentuk gas H2 dan di sekitarnya bersifat basa karena terbentuk ion OH-. Sedangkan pada anodanya terbentuk padatan I2. Nah, jadi biasanya kalau dalam praktikum untuk mengetahui apakah reaksinya itu berlangsung, itu dilihat apakah terbentuk gas H2. Gas H2 kan kita bisa lihat dari terbentuknya apa gelembung-gelembung gas. Nah, kemudian kita cek juga pH-nya, apakah pH-nya basa atau asam. Kalau pH-nya basa berarti pada katoda ini yang terjadi adalah 2H2O menjadi H2 ditambah 2OH-. Nah, berikut ini ketentuan dari prioritas reaksi reduksi di katoda. Jika kan ada 2, ada kation dan ada molekul air. Nah, jika kationnya itu lebih mudah tereduksi daripada air, maka kationnya yang mengalami reduksi. Nah, itu bisa kita lihat dari mana? Dari potensial selnya. Namun jika sebaliknya, jika kationnya tidak mudah tereduksi, artinya airnya lebih mudah potensial selnya lebih besar, maka air yang mengalami reduksi. Kemudian kalau reaksi oksidasi di katodanya itu ada 3 yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama anoda, anion, dan molekul airnya. Pertama kita lihat anodanya. Jika anodanya tidak inert, maka anodanya sendiri yang teroksidasi. Namun jika elektrodanya inert, PT, C atau AU, itu yang mengalami oksidasi adalah anionnya. Kemudian kita lihat jika anionnya mudah teroksidasi, maka anion yang mengalami oksidasi. Namun jika sebaliknya, maka air yang mengalami oksidasi. Nah, ingat ini kita lihat dari apa? Dari potensial selnya. Nah, ini diagram bagaimana memprediksi reaksi reduksi di katoda. Jika pertama kita lihat dulu jenis kationnya. Kation artinya apa? Ion yang bermuatan positif. Jika berupa leburan atau lelehan, maka kationnya itu sendiri yang mengalami reduksi. Nah, tadi kan ada leburan, ada larutan. Bagaimana jika larutan? Ada 2 kemungkinan.
Jika ion-ionnya merupakan golongan 1A, 2A, Al3 positif dan Mn, maka yang terjadi adalah H2O-nya yang mengalami reduksi. Namun kalau kation yang lain, misalnya apa? Kation yang lain, kation di luar dari golongan 1A, 2A, Al3 positif dan Mn, itu misalnya logam-logam lainnya, misalnya logam-logam transisi, maka yang mengalami reduksi adalah kation itu sendiri. Nah, jadi kita dalam suatu elektrolisis, kita pertama adalah perhatikan jenis kationnya. Apakah kationnya itu leburan atau larutan? Kalau leburan atau lelehan, maka kation yang mengalami reduksi adalah kationnya sendiri. Jika kationnya larutan, perhatikan potensial selnya. Namun di sini bisa dapat disimpulkan kalau dia golongan 1A, 2A, Al3 positif dan Mn2 positif, maka yang mengalami reduksi adalah H2O. Jika kation yang lain, maka kation itu sendiri yang mengalami reduksi. Kemudian, bagaimana dengan reaksi oksidasi? Kita lihat anionnya. Jika elektrodanya tidak inert, maka anodanya sendiri yang mengalami oksidasi. Jika elektrodanya inert, maka ada dua kemungkinan. Anionnya yang mengalami oksidasi. Nah, ada dua. Jika ion-ionnya itu adalah sulfat, nitrat, karbonat, dan yang lainnya, maka yang terjadi adalah H2O yang mengalami oksidasi. Nah, jika ion anionnya berupa halida, maka ion halidanya yang mengalami oksidasi. Nah, kita bisa lihat perbedaan ionnya ya. Kalau dia yang H2O-nya yang teroksidasi, itu ion-ionnya mengandung atom O. Namun jika anion tidak mengandung atom O, maka ion dari anion tersebutlah yang mengalami oksidasi. Selanjutnya, aspek kuantitatif dari elektrolisis ini dibahas pertama kali oleh Faraday. Dia mengamati bahwa massa produk yang terbentuk atau reaktan yang digunakan pada suatu elektroda itu berbanding lurus dengan banyaknya listrik yang ditransfer di elektroda itu dan massa molar zat yang terkait. Jadi di sini Faraday mengemukakan bahwa jumlah zat-zat yang mengalami oksidasi atau reduksi pada setiap elektroda selama elektrolisis itu berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Jadi seberapa besar listriknya, maka sebesar itu jugalah jumlah zat yang terbentuk atau jumlah zat yang digunakan. Nah, dia merumuskan bahwa jumlah listrik sama dengan jumlah listrik yang terlibat dalam penangkapan atau pelepasan 1 mol elektron. Jadi satuannya di sini sesuai dengan yang mengemukakan adalah satuannya Faraday, lambangnya F. Muatan listrik itu sama dengan Q, satuannya Coulomb, di mana untuk menghitung Q itu adalah Q sama dengan I kali T. I adalah arus listrik dan T adalah waktu. Nah, ini adalah hasil dari eksperimen berapa besar jumlah elektron dari 1 mol elektron. Nah, jadi 1 mol elektron itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 elektron sama dengan 1 Faraday sama dengan 96.500 Coulomb. Jadi ketika kita tahu jumlah mol elektronnya,
maka kita dapat mengetahui banyak zat yang terlibat selama proses elektrolisis berlangsung. Jadi kalau dari mol kan kita bisa menghitung massa zat ya. Nah, contohnya ada sebuah reaksi reaksi reduksi dari elektrolisis, yaitu Fe2 positif ditambah 2 elektron menjadi Fe. Nah, di sini dari perbandingan koefisien kita bisa tahu bahwa 2 mol elektron menghasilkan 1 mol Fe. Nah, kalau 2 mol menghasilkan 2 mol elektron menghasilkan 1 mol Fe, berarti 1 mol elektron menghasilkan setengah mol Fe. Nah, sama juga dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 elektron menghasilkan setengah mol Fe. Sama juga dengan 1 Faraday atau 96.500 kolom akan menghasilkan setengah mol Fe. Contohnya seperti berikut ini. Elektrolisis suatu larutan tembaga 2 sulfat dengan arus 2,5 ampere selama 50 menit. Yang ditanya berapa massa maksimum tembaga yang dihasilkan. Nah, yang pertama kita ketahui dulu arus dan waktu dari elektrolisisnya. Dari arus dan waktu ini kita dapat menghitung muatan dalam satuan kolom ya. Kemudian dari sini kita dapat menghitung jumlah mol elektron. Dari jumlah mol elektron kita dapat menghitung jumlah mol dari zat yang ditanyakan. Dari mol zat kita dapat menghitung massanya. Nah, contohnya tadi ya itu dari soal. Berarti yang terjadi di katoda adalah Cu2 positif ditambah 2 elektron menjadi Cu. Ditanya massa dari si Cu. Nah, pertama kita hitung dulu muatannya dengan cara mengalihkan arus dengan waktu berlangsungnya elektrolisis. Diperoleh muatannya adalah 7.500 kolom. Lalu kita hitung jumlah molnya dengan cara membagi muatan dengan 1 Faraday, sehingga diperoleh jumlah mol elektronnya adalah 0,078 mol. Nah, untuk mencari mol Cu dengan cara apa? Dengan cara koefisien yang ditanya itu koefisien dari Cu dibagi koefisien yang diketahui, koefisien dari elektron dikali dengan mol elektron yang diketahui. Nah, jadi ini dengan menggunakan cara stoikiometri itu perbandingan koefisien ya, sehingga diperoleh mol Cu-nya adalah 0,039 mol. Nah, karena diketahui molnya, maka kita dapat menghitung massa dengan cara mengalihkan mol dengan dengan AR, sehingga diperoleh massa Cu yang terbentuk adalah 2,476 gram. Nah, jadi dalam elektrolisis ketika kita tahu berapa arus yang digunakan dan berapa lama elektrolisisnya, kita dapat menghitung berapa banyak zat yang terbentuk atau berapa banyak zat yang digunakan. Nah, tadi kan sebelumnya itu reaksi di katoda, lalu bagaimana reaksi di anodanya? Nah, di anoda yang terjadi adalah reaksi reduksi H2O menjadi 4H positif ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, ditanya berapa jumlah gas O2 yang dihasilkan. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari volume O2 yang diperlukan adalah berapa mol O2 yang terbentuk. Nah, sebelumnya kan sudah kita hitung berapa jumlah mol elektron. Nah, jadi kita langsung dapat menghitung mol dari O2 dengan menggunakan perbandingan koefisien. Nah, koefisien dari elektronnya adalah 4, sedangkan koefisien dari O 1. Sehingga mol dari O2 adalah 0,0195 mol. Nah, ketika mol diketahui, kita dapat menghitung
volume dengan cara mengalihkan dengan 22,4 liter per mol, sehingga dapat diketahui gas O2 yang dihasilkan adalah 0,437 liter.